Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bersyukur karena hari ini kita sudah sampai di dalam pertemuan kita yang terakhir. Dan saudara, ini menjadi satu overview daripada reformasi. Dan kita sudah mulai dari reformasi di Jerman, di Swiss, dan hari ini kita akan lihat bagaimana di dalam anugerah Tuhan ini boleh dilanjutkan oleh John Calvin. Dan sebelum kita masuk, mungkin ini slide sudah tampilkan sesuatu yang harus saya umumkan. Ini adalah seri PA bulan depan. Seri PA bulan depan adalah mengenai seri doa. Seri doa, kenapa dipilih seri doa ini? Karena saya percaya kita perlu mempersiapkan hati kita juga di dalam mengingat daripada hari kelahiran Kristus. Jadi kita akan mendalami beberapa tema, saudara. Dan tema yang pertama adalah doa seorang janda. Mungkin saudara tahu bagian ini di dalam Alkitab dan kita akan elaborate juga bagaimana Tuhan memperhatikan orang-orang yang dalam keadaan kesusahan, di dalam keadaan yang mungkin diabaikan dan lain sebagainya ya. Dan minggu kedua kita akan bahas mengenai doa Yabes. Agak jarang memang di Gary bahas doa Yabes saudara, tapi saya pikir ini juga satu hal yang baik untuk kita boleh meresponi. Kalau ada teman-teman kita yang berbicara doa Yabes dan bagaimana juga kita boleh mengerti apa sih doa Yabes yang sering dibicarakan. Dan yang ketiga ini adalah bagian dari doa ratapan Yeremia. Kalau kita lihat di doa yang pertama itu bicara mengenai perhatian Tuhan kepada individu. Di dalam bagian kedua bagaimana Tuhan merestorasi Yabes dan menjadi berkat bagi bangsanya. Tapi di dalam bagian ketiga kita akan melihat Yeremia itu mewakili bangsa beratap di hadapan Tuhan. Ini dalam kitab ratapan. Dan terakhir saudara kita akan bahas, dan ini saya akan undang pendeta Henry Ongko ya. Ini adalah salah satu doa yang sangat penting, yaitu doa Kristus bagi jemaatnya yang terdapat di dalam Yohanes 17. Dan ini adalah satu seri di bulan November dan harap kita boleh datang, sama-sama kita boleh diberkati. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita masuk di dalam pendalaman bagian hari ini, kita sama-sama minta belas kasihan Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami sekali lagi bersyukur karena kami melihat penyertaan Tuhan, belas kasihan Tuhan yang Kau nyatakan di dalam sepanjang sejarah. Hari ini Tuhan sekali lagi kami ingin melihat bagaimana Tuhan bekerja dan kami ingin juga mempelajari pokok-pokok pemikiran yang penting yang bahkan sampai hari ini kami pun melakukannya. Dan biarlah Tuhan kami boleh melihat kebaikan Tuhan yang mana Tuhan sudah nyatakan di sepanjang sejarah. Inilah doa dan permohonan kami, biarlah nama Tuhan ditinggikan melalui keberadaan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, hari ini kita akan bahas mengenai pemikiran John Calvin. Banyak sekali sih kalau kita bicara mengenai pemikiran John Calvin. Tapi kenapa saya mengambil tema firman dan Roh Kudus, akar gereja yang hidup? Mungkin sebagian kita sempat berpikir, loh Pak, bukannya tema gereja yang hidup itu bulan lalu ya? Itu bicara mengenai teologi organik saudara. Tapi di dalam pemikiran Calvin itu sangat sentral firman dan peran Roh Kudus. Sampai dia itu bilang begini, apa tujuan gereja? Tujuan gereja adalah mengedifikasi jemaat Tuhan supaya mereka itu boleh bersatu dengan Kristus. Tapi kalau tidak ada pemberitaan firman yang baik, tidak ada namanya katekismus, tidak ada namanya sekolah untuk membuat orang-orang yang tidak terpelajar bisa membaca tulis, semua ini tidak bisa terjadi. Nah maka yang dia lakukan adalah dia sungguh-sungguh membuat satu sistematika bagaimana menjadikan gereja itu memberitakan firman dan jemaat diberi kemampuan untuk baca firman. Itu adalah ide luhur daripada John Calvin, saudara. Sehingga tidak terlepas dari ini, dia menulis Institutio. Dia beberapa edisi dia tulis dan kita akan lihat bagaimana pada akhirnya Institutio sampai hari ini kita bahkan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia ya. Ini adalah karya tahun 1536, saudara. Bayangkan, dan ada revisinya ya, sekian-sekian tahun 1505 sekian dan lain-lain. Jadi lebih dari 500 tahun lalu diterjemahkan sampai ke dalam bahasa Indonesia. Dan itu sangat dekat dan apalagi kalau kita lihat ya doktrin kita di Gary itu lebih ke arah pemikiran John Calvin yang dia sistematiskan. Nah jadi ini sedikit overview saudara mengenai kenapa ini sangat signifikan dan bagaimana dia mengelola gereja itu juga sangat relevan sampai konteks kita hari ini.
Saya tidak tahu kita aware atau enggak, tapi di dalam gereja Katolik itu tidak dilakukan disiplin gereja seperti yang kita kenal saat ini, saudara. Jadi betul-betul reformasi gereja itu ambil di dalam seluruh elemen. Nah ini yang kita bisa lihat. Oke saudara, mungkin kita akan kenalan sedikit dengan siapa John Calvin, saudara. John Calvin punya buku, maksudnya buku mengenai biografi atau perjalanan hidup daripada John Calvin. Itu salah satunya ditulis oleh Herman Slaughterhouse. Dia adalah seorang profesor yang ahli di dalam bidang historical church history, saudara. Dan di dalam bagian ini kita akan melihat dia memberikan satu sudut pandang A Pilgrim's Life dari John Calvin. Ini indah sekali, saudara, dan dia pernah bawa seminar juga. Kalau Bapak Ibu saudara masih ingat, saudara. Nah, singkat cerita, saudara, Calvin itu adalah seorang yang dilahirkan di Prancis, Noyon, Prancis ya. Itu tahun 1509. Jadi kalau kita tahu Luther Zwingli tahun 83-84, nah ini beberapa tahun setelahnya Calvin lahir, saudara. Dan dia sebetulnya 7 bersaudara, ayahnya punya posisi di gereja cukup oke, pemimpin gereja juga meskipun bukan imam, saudara, tapi ada masalah administrasi, dianggap mungkin tidak setia dengan keuangan, akhirnya diberhentikan. Dan orang tuanya itu kemudian dia punya ibu namanya Jane Lefra, saudara. Ini adalah seorang ibu yang setia atau yang saleh. Jadi kerohanian seorang ibu itu berpengaruh besar di dalam pemikiran seorang Calvin. Jadi dari usia kecil sekali dia sudah diajak ibunya itu pergi berziarah, pergi ke tempat relik daripada Santa Ana dan lain sebagainya. Tapi John Calvin yang kecil harus kehilangan orang tua pada waktu dia umur 6 tahun. Coba bayangkan ya, anak umur tahun sudah tidak ada orang tua. Kita akan sadar sih bahwa keadaan itu tidak ideal bagi seorang anak. Tapi singkat cerita yang lebih buruk lagi adalah ketika ayahnya itu memutuskan untuk menikah lagi. Nah, John Calvin betul-betul di dalam keadaan yang terasing di rumah sendiri. Dia memang punya saudara-saudara ya, total dia punya 7 saudara, saudara. Tapi bagaimanapun juga keadaan di rumah tangga tidak terlalu ideal. Dan bukan hanya itu, saudara. Setelah kematian ibunya, terus sudah menikah lagi, lalu ayahnya Gerard, ya saudara, itu memikirkan pendidikan anaknya dan bagaimana caranya, yaitu diutuslah Calvin ke daerah yang lain dengan pamannya, saudara. Jadi belajar di kota yang lain dengan pamannya dan kemudian setelah itu dia mulai belajar dan di dalam kehidupannya Calvin akhirnya dia menjadi seorang ahli hukum. Dia tidak ingin jadi ahli hukum, saudara. Dia punya kecintaan kepada linguistik. Dia ingin belajar bahasa. Dia ingin mendalami literatur klasik, ya. Tulisan Plato, Aristotle itu yang dia mau. Tapi papanya ingin dia belajar hukum. Mirip, saudara, dengan beberapa tokoh yang lalu-lalu, saudara. Entah kenapa semua suruh anaknya kuliah hukum, ya. Ini tokoh reformator yang lain, saudara, ya. Kalau kita sekarang saya nggak tahu, mungkin antara hukum sama dokter, ya. Kenapa, saudara? Ujung-ujungnya sama, mau 500, 700, 600 tahun yang lalu ya. Sekarang ujung-ujungnya duit, saudara, ya. Itu menyedihkan memang. Tapi singkat cerita, dia adalah seorang anak yang taat sama orang tua, jadi Calvin itu ambil sampai gelar master, jadi master hukum, itu John Calvin, saudara. Dan tentu ya nanti kita akan lihat bagaimana nanti waktu Calvin menulis Institutio, ini ditulis dengan sangat sistematis. Dan itu tentu saja berkaitan dengan dia punya latar belakang sebagai ahli hukum, saudara. Ya kehidupan di dalam keluarga, terus latar belakang pendidikan, ya dia belajar dan setelah ayahnya meninggal, saudara. Setelah ayahnya meninggal tahun 1531, itu adalah tahun di mana Zwingli meninggal juga ya, kalau kita lihat di dalam PA yang kemarin, saudara. Dia mulai mengambil kesempatan ini untuk mempelajari apa yang dia inginkan. Jadi Calvin muda ya, masih 20-an usianya, dia kemudian mulai belajar dari hal yang dia sukai. Dia mulai belajar. Dia mulai belajar dan akhirnya dia punya keahlian di dalam bidang Yunani dan Latin. Dia belajar sama Erasmus, saudara. Ini adalah seorang ahli
di dalam masa itu, saudara, dan dia belajar langsung dari Erasmus. Nanti kita akan lihat pengaruh berikutnya ya. Nah ini singkat cerita ya, jadi kalau kita lihat John Calvin itu kondisi kehidupannya kurang lebih ya demikian, saudara. Orang tuanya sendiri punya jabatan yang cukup berada, dan Calvin sendiri ya di dalam perjalanan hidup menjadi seorang yang kalau kita kenal dari para sejarawan mengatakan Calvin itu agak kaku, tertutup ya. Kita bisa tahu kenapa ya dia kira-kira tertutup dan kaku. Wajar saja, umur 6 tahun kehilangan ibu, terus ayahnya nikah lagi, lalu dia diungsikan untuk sekolah dan jauh dari keluarga. Ya wajar dalam tanda kutip ya, kita akan lihat gini. Tapi saya bukan ngomong berita baiknya saudara, tapi di dalam kedaulatan Tuhan saudara, Tuhan bisa bangkitkan siapapun dengan latar belakang apapun saudara. Kalau dia mau bangkitkan kita, dia bisa bangkitkan kita. Kalau dia mau bangkitkan orang siapapun saudara, dia bisa bangkitkan siapapun yang dia mau. Itu yang kita bisa belajar dari sejarah. Maka belajar sejarah itu belajar untuk sadar mengenai kerendahan hati saudara. Tuhan itu berdaulat, dia bangkitkan siapa saja saudara. Ini yang indah di dalam bagian ini saudara. Nah sekarang sebelum kita masuk lebih jauh ya, kita ingin sadar satu hal penting di dalam pemikiran Calvin. Calvin itu bukan reinvent the wheel, bukan membuat lagi roda saudara. Dia tidak demikian. Tapi kalau kita lihat Calvin, saya nggak tahu ya secara karikatur kita gambarkan Calvin gimana. Seorang brilian, jenius yang orisinil mungkin, yang berotoritas, ya memang itu semua benar saudara. Tapi Calvin adalah seorang yang belajar dari orang lain. Calvin itu punya relasi dengan para reformator yang lain. Dan dia bahkan di dalam relasinya dengan tokoh-tokoh reformator yang lain, dia belajar banyak hal. Dan ini akan membuat kita sadar bahwa Calvin adalah orang yang teachable. Itu sangat gampang untuk belajar. Jadi dia sangat terbuka untuk belajar saudara. Lain dari Luther saudara. Luther kita sadar dia agak keras ya. Saya susah ngomong juga ya. Nanti Calvin juga kritik Luther saudara. Tapi kita lihat ya di dalam bagian ini. Pertama kita mau lihat dulu sedikit mengenai Calvin dan Luther ya. Nah ini tadi setelah meninggal ayahnya 1531, Calvin belajar dengan minatnya studi literatur di College of Royal Readers di Paris, saudara. Belajar di bawah Erasmus, juga Bude. Dan 1533 sampai 34, Calvin mulai membaca tulisan Luther. Jadi kita lihat saudara, di dalam kedaulatan Tuhan, Tuhan itu pakai Luther punya tulisan, dibaca oleh Calvin, Calvin hatinya dicelikan oleh Tuhan. Dan setelah baca tulisan Luther, dan dia mengatakan, Luther adalah the very excellent pastor of the Christian church, my much respected father. Jadi dia sangat menghargai Luther dan menganggap Luther itu adalah seperti ayahnya ya. Dan dia katakan Luther dibangkitkan oleh Tuhan dan menyalakan obor, menerangi kita kepada keselamatan. Justification by faith-nya Luther itu sangat menawan hati daripada Calvin. Jadi kita sadar di dalam bagian ini. Lain dengan Zwingli. Zwingli itu seolah-olah tidak ada kaitan erat dengan Luther. Seolah-olah ya saudara. Itu reformasi yang di Swiss sama reformasi yang di Jerman itu menyala begitu saja. Tapi beda dengan Calvin. Dia adalah generasi kedua lah kalau kita bilang dari reformator. Dan di dalam bagian ini dia menyatakan bagaimana Luther itu membuat dia mengerti mengenai justification by faith lah ya di dalam bagian ini. Hatinya ditawan, maka dia bilang menyalakan obor menerangi kita kepada keselamatan. Keselamatan ini justification by faith ya. Yang melaluinya pelayanan dan gereja dibangunkan. Dan waktu dia baca tulisan Luther, yang dibaca adalah tulisan tahun 1520. Judulnya adalah The Freedom of Christian and the Babylonian Captivity of the Christian Church. Di sini dia sangat memuji Luther karena merestorasi gereja di hari itu dan menganggap Luther seperti seorang rasul. Nah jadi ini adalah bagian yang hanya mungkin terjadi kalau orang punya kerendahan hati yang cukup untuk baca tulisan orang lain. Saudara, kesombongan rohani itu adalah orang yang tidak mau belajar, lalu klaim dia sudah ngerti semua. Kalau ngomong sama orang model gini, saudara, ya kalimatnya ini, good luck, saudara, good luck, ya, good luck untuk pembicaraan dan conversationnya. Berat, saudara, karena dia punya pikiran simply tertutup, dia tidak bisa lihat, saudara. Karena dia menghidupi, dia punya kebenaran sendiri. Apapun orang ngomong,
dia akan balik kepada dia punya standar. Menakutkan, saudara. Banyak orang gini ada, saudara. Harap jangan banyak ketemu. Tapi ya mungkin itu panggilan saudara, saya enggak tahu, saudara. Balik lagi, saudara. Jadi dia bilang, dia acknowledge bahwa Luther adalah pendiri dalam tanda kutip evangelical church. Jadi istilah evangelical church itu udah muncul, ya. Gereja Injili, ya itu kira-kira, saudara. Karena kembali kepada firman. Jadi reform Injili itu bukan something new. Sekali lagi ya, kalau ada klaim something new is not, saudara. Ini sudah berakar dari Calvin lah, at least terminologinya, saudara. Berikutnya, saudara. Calvin melihat pemahaman diselamatkan oleh iman. Titik balik dari kontroversi dengan Roma dan iman semacam ini dibentuk dan dipelihara melalui pemberitaan Injil akan anugerah Allah dan belas kasihan Tuhan dalam Kristus melalui karya Roh Kudus. Saudara, kalimat ini sendiri, ini sama dengan tema yang kita ambil ya, firman dan Roh Kudus. Maka dia bilang, iman semacam ini hanya mungkin terjadi dari pembacaan firman Tuhan. Yang membuat kita itu di dalam anugerah Tuhan, mendapat belas kasihan Tuhan dalam Kristus melalui karya Roh Kudus. Jadi orang tidak mungkin bisa diselamatkan tanpa pembacaan firman yang benar, saudara. Kalau ada gereja yang misalnya klaim ya, dia tidak menekankan doktrin, pengajaran segala macam. Menakutkannya apa? Menakutkannya jemaat tidak bisa membedakan ini Kristus yang sejati sesuai dengan firman atau Kristus yang lain. Nggak bisa bedakan, saudara. Dia sederhananya tidak punya standar, saudara. Saya ambil contoh gini. Ini waktu misalnya melihat sebuah lukisan. Saya nggak tahu, saudara lihat lukisan apa yang hatinya tergerak. Saya akan ngomong gini, sederhana saja. Kalau kita lihat lukisan replika, mungkin tidak bisa tergerak hatinya. Karena itu kayak poster tok, saudara. Nggak ada sesuatu hal yang menarik, saudara. Nah ini sedikit existential experience, saudara. Jadi waktu saya lihat lukisan-lukisan yang replika yang ada di ASJ itu, saya simply bilang, wah bagus ya, itu tok, saudara. Tapi lihat lukisan aslinya, mulai ada ekspresi yang tidak bisa dikatakan. Cuma melongo tok, saudara. Itu dua hal yang beda, saudara. Jadi ada ekspresi keindahan yang beyond kalau kita cuma lihat replikanya. Nah sama, saudara. Ini hal juga kita lihat di dalam konteks ini, saudara. Nah jadi bicara mengenai harus ada sebuah standar. Kalau orang tidak ada standar mengenai Kristus yang dinyatakan oleh firman Tuhan, dia tidak akan tahu Kristus yang sejati bagaimana. Dia akan mengenal Kristus katanya, saudara. Katanya Kristus begini, kira-kira gitu, saudara. Dan ini berbahaya sekali. Oke, jadi ini penekanan-penekanan yang kita sudah mulai lihat dari pemikiran Calvin. Makanya, saudara, nanti dia punya hati itu betul-betul mau menjadikan, nanti kita akan masuk ke situ, Geneva sebagai kota model, kota reformasi. Itu yang dia mau lakukan. Dia mau mengerjakan dengan sebaik mungkin. Toolsnya dia siapkan. Sekolahnya dia bangun, saudara. Akademi, Geneva Academy itu dia bangun, saudara. Dia siapkan semua. Pengkhotbah dia latih, saudara. Misionaris dia latih. Bayangkan, saudara. Misionaris hari itu di bawah Calvin diajarin apa? Standarnya apa, saudara? Ibrani, Yunani itu standar, saudara. Standar. Bayangkan, saudara. Yang kita ratapi hari ini adalah kebalikan dari semangat reformasi yang mencetuskan banyak misionari Kristen. Apa yang terjadi, saudara? Sekarang ini sekolah teologi 3 bulan cukup. Lah, 3 bulan itu maaf ngomong, saudara, belajar introduksi dari Ibrani saja enggak cukup, saudara. Pengantar Ibrani itu 1 buku, itu enggak cukup, saudara. Itu 3 bulan, tok enggak bisa, saudara. Nah balik lagi, saudara. Tapi inilah realitanya. Kalau orang makin pragmatis, hasilnya apa? Imannya artificial. Saya ngomong ini susah juga, saudara. Tapi setiap iman yang didirikan bukan di dalam dasar firman yang sejati akan menghasilkan iman yang artificial. Kapan kelihatan, saudara? Waktu ada penderitaan, pergumulan, imannya rontok. Ya itu kira-kira, saudara. Tapi balik lagi lah ya. Jadi Calvin sendiri mengerjakan segala hal yang dia mampu. Misionaris itu dilatih begitu. Dia siapkan, itu model city reformasinya. Nanti kita lihat sampai ke sana, saudara. Dan di dalam poin-poin relasi Luther dengan Calvin, saudara. Jadi dia banyak diskusi dan dia banyak belajar, saudara. Calvin setuju dengan Luther bahwa sakramen adalah tanda yang ditambahkan pada Injil untuk membantu dan memperkuat iman.
Jadi dia setuju ada real presence. Ini kita minggu lalu sudah bicara, saudara. Dan ya bicara mengenai perjamuan kudus, enggak semua orang tertarik kan, saudara. Apa kaitan sakramen dengan hidup kita, ya kan gitu kan, saudara. Kadang tidak kelihatan langsung relevansinya. Tapi Luther dan Calvin dan Zwingli itu bisa dispute. Kalau dalam konteks orang sekarang ngomong, cuma gara-gara perjamuan kudus kok sampai gereja-gereja itu dispute ya. Bagi mereka itu very very crucial gitu loh ya saudara. Dan saya ingin kita juga memahami sedikit bagian ini. Tapi saudara ya, kita lihat ya kalimatnya Calvin. Calvin mengkritik Luther dalam perilakunya yang arogan. Khususnya waktu nanti Luther serang Bullinger tahun 1544 saudara. Dan bukan hanya itu ya, waktu polemik ini memang gaya Luther khas Luther, emosi ya, mengejek, itu Luther banget lah saudara ya, kalau kita tahu dari bacaan kita ya. Dia mengatakan orang-orang Zurich, reformasi Zurich itu, kalian ini tidak punya Roh Kudus. Kayaknya kan kalimat ini kita sering dengar saudara ya, ditujukan pada kita ya, nggak ada Roh Kudus saudara ya. Yang ada hanya roh kebingungan ya, dan menuduh mereka menyobek tubuh Kristus dengan menolak real presence. Dan kesulitannya adalah gini ya, kayak ini menurut Calvin saudara. Calvin bilang Luther itu sombong dan arogan, tapi sisi lain dia dikelilingi oleh orang-orang yang memuji-muji Luther dan tidak menyatakan kesalahannya Luther apa saudara. Celaka kita kalau kita ini dikelilingi oleh orang-orang yang tukang tepuk tangan saudara. Itu akan menjerumuskan kita pada kematian. Ini sama kayak punya sahabat katanya sahabat saudara, tapi ngajak bolos mulu saudara. Nah itu saudara, itu akan menjerumuskan saudara. Jadi kita akan lihat ya di dalam bagian ini adalah kritik Calvin kepada Luther. Dan kalau kita sadar di seri pertama saudara, Luther itu adalah profesor kan. Dia adalah doktor biblika yang menjadi berkat bagi Melanchthon. Tapi kita harus sadar, briliannya Calvin sampai dia bisa bilang bahwa Luther itu waktu tafsir Alkitab tidak precise. Sekali lagi saudara, ini adalah debat antara para teolog besar. Saudara, kita ini kayak kurcaci kecil, lagi lihat mereka debatnya saudara. Kita satu, enggak tahu yang diomongkan Luther saudara, ini susahnya kita saudara. Yang kedua, waktu Calvin kritik kita juga have no idea. Bagi kita enggak tahu mana yang benar saudara. Tapi waktu Calvin kritik Luther, dia bilang apa? Calvin bilang, waktu Luther membahas kitab Yesaya, Luther tidak bisa bedakan mana yang adalah ekspresi di dalam teks, mana yang bicara historical accuracy. Dia tidak bisa bedakan ini. Bagi Luther hari itu kalau ada sesuatu hal doktrinal yang bisa diambil itu udah cukup. Maka Calvin kritik Luther. Jadi kita akan lihat ada orang namanya Calvin yang mengerti Luther itu melakukan tafsiran yang tidak oke. Saudara, inilah yang kita lihat ya di dalam anugerah Tuhan ya. Berarti doktor daripada biblika pun harus ada yang kritik saudara ya. Hari ini juga harusnya sama saudara. Kalau hamba Tuhan belajar, dia sudah belajar segala sesuatu, lalu dia khotbahkan memberikan tafsiran, kalau salah harus ada yang kritik enggak? Harus ada. Nah kalau tidak ada yang kritik bagaimana? Berarti gerejanya tidak sehat dong. Betul saudara. Inilah yang menjadi pergumulan kita. Nah ini mungkin sedikit sharing saudara. Saya sendiri adalah dosen perjanjian lama di STT. Kerinduan saya apa saudara? Ini kalau kita ngomong kerinduan di dalam jabatan sebagai dosen. Kerinduannya apa? Kalau boleh saudara, ini bukan egois saudara. Kalau boleh ada mahasiswa-mahasiswa yang akan studi kalau bisa jadi profesor perjanjian lama. Bahagia, kayaknya estafetnya jalan gitu loh saudara. Ada estafet itu yang harus dikerjakan gitu. Nah jadi ini salah satu hal yang kita bisa lihat saudara. Dan saat itu kita bisa lihat ya, follower Luther tidak terima kritik Calvin. Ya siapa sih yang terima? Coba kalau Pak Tong dikritik, wah tidak alkitabiah, wah kita spektatorsnya pada komplain misalnya. Padahal kita tahu atau enggak perdebatannya itu lain hal. Mirip ya, pengikut Luther mungkin banyak yang kayak gini lah ya. Jadi singkat cerita, Calvin rela kalau Luther itu dominan di dalam pemahaman bahwa dia merestorasi gereja. Tapi dia tidak rela kalau Luther mendominasi gereja. Itu kalimat yang besar ya dari Calvin. Berikutnya saudara, Calvin dan Zwingli.
Kita sudah kenalan dengan mereka sebelumnya, saudara. Dan ketika Calvin kemudian berada di Basel, saudara, dia mulai membaca tulisan Zwingli. Itu adalah tulisan Commentary on True and False Religion. Sehingga di dalam hal ini dia memahami bahwa pertama, ini kalimat penting, saudara, bahwa dia sadar tubuh Kristus itu ada di sorga dan akan datang lagi dalam kemuliaan. Oleh sebab itu, saudara, Calvin yang dipengaruhi oleh Zwingli menekankan apa? Menekankan kalau roti tetap roti, anggur tetap anggur. Ya kan, saudara? Tapi dia juga belajar dari Luther bahwa sakramen itu bukan tidak ada makna sama sekali. Harus ada makna real presence daripada Kristus. Jadi dia di dalam keadaan di tengah. Maka dia konsolidasikan dua pemikiran ini menjadi, dia bilang, roti tetap roti, anggur tetap anggur. Tetapi di dalam karya Roh Kudus kita di-elevate, kita diangkat melihat realitas surgawi dan digambarkan makan bersama dengan Kristus. Itu berarti di dalam setiap makan perjamuan kudus, saudara, itu kita sedang menikmati real presence daripada Kristus secara spiritual di dalam karya Roh Kudus. Itu pemikiran Calvin yang breakthrough. Yang kemudian kalau kita lihat ini signifikan nggak pemikiran Calvin? Sangat signifikan. Nanti ada sesi ya, kita akan bicara mengenai Bullinger, saudara, Heinrich Bullinger itu berjumpa dengan Calvin dan kemudian membuat satu kesepakatan. Dan hal ini kemudian menyatukan gereja-gereja Swiss menjadi satu kubu. Karena mereka tadinya pecah-pecah karena dispute mengenai perjamuan kudus. Karena ada yang namanya Calvin dan Bullinger, Calvin sendiri yang bicara dengan Luther, tahu dengan Zwingli, saudara. Ini menjadi mediasi bagi gereja-gereja saat itu, saudara. Dan ini kita bisa lihat nanti di sejarah ya. Balik lagi dalam bagian ini. Nah, bagi Calvin ya, Roma menekankan sakramen, ya ini di dalam tulisan Zwingli ya, dan Calvin agree, Roma menekankan sakramen terlalu jauh, sehingga tidak menekankan anugerah Allah dalam Kristus melalui Roh Kudus. Maksudnya apa, saudara? Ini kadang kalau kita baca gini lewat, saudara. Maksudnya gini, karena di dalam pemikiran Katolik melihat tubuh itu, roti itu tubuh Kristus, jadi waktu makan itu roti, saudara, lagi makan tubuh Kristus dan minum darahnya, berarti real presence Kristus itu hadir di dalam roti dan anggur, maka menekankan sakramen, diselamatkan dalam tanda kutip sakramen, saudara, sehingga anugerah Tuhan di dalam Kristus melalui Roh Kudus menjadi agak kabur. Keselamatan itu agak kabur mengenai bagian ini, saudara. Jadi makanya kita akan lihat orang yang belum dibaptis mati, digambarkan mati tidak diselamatkan. Tapi kalau dibaptis selamat. Pokoknya dibaptis dulu selamat. Entah dia berdosa bagaimana, pokoknya mati sudah dibaptis. Maksudnya purgatori, saudara. Jadi kita akan lihat ada elemen ini, saudara. Dan juga sama dengan sakramen perjamuan kudus. Nah celakanya gereja-gereja Kristen sebagian, saudara, mulai ada deviasi daripada pemikiran yang benar dari sakramen. Sehingga roti dan anggur itu kayak disakralkan menjadi kayak jimat, saudara. Jadi kalau ada orang sakit ngambil roti dan anggur dari gereja mana lah itu dikasihkan, saudara. Seolah-olah bisa sembuhkan karena ya gitulah, saudara. Intinya kita sudah melihat gereja-gereja mulai banyak yang bias. Kenapa? Karena tidak belajar. Itu saja intinya, saudara. Balik lagi, saudara. Tapi dia juga mengkritik Zwingli yang memisahkan sama sekali sakramen dari Kristus. Itu kan Zwingli ya, minggu lalu kita udah bicara saudara sedikit. Dan dia kritik pendekatan penafsiran Zwingli yang keluar dari teks. Kalau kita baca, kalau kita ikut sesi minggu lalu saudara, kita juga tahu Zwingli ini ahli di dalam bahasa asli. Dia belajar sendiri itu, bahasa Yunani saudara. Kita sadar, tapi sekali lagi Calvin itu kalau kita bicara on another level, saudara. Kira-kira gitu, saudara. Jadi dia bisa kritik dan dia mengerti betul karena dia cinta dengan linguistik. Dia punya pendekatan, saudara. Ini sekarang yang kalau kita lihat ini juga yang kita lagi dikerjakan, saudara. Di dalam riset S3 saya juga mirip, saudara. Yaitu belajar struktur teks, lihat apa yang dinyatakan teks, keluarkan maknanya dari teks, saudara. Itulah eksegesis. Keluarkan dari teks. Semua yang kadang kita klaim sebagai eksegesis, kemungkinan besar sering eisegesis. Nah itu, tapi itu sesi berikut ya, bukan hari ini maksudnya. Berikutnya, saudara. John Calvin dan Farel. Kadang kita nama-nama ini mungkin belum familiar, nggak apa-apa, saudara. Ini semua ada waktu, saudara. Dan sebetulnya John Calvin tuh idenya mau ngapain? Kalau ditanya ya, interview Calvin,
kamu punya panggilan apa? Dia akan bilang, panggilan saya adalah membaca buku, menulis buku, that's it. Ya. Saya mau suasana yang sunyi, nyaman, tenang, saudara. Dan di Swiss kayaknya perfect deh, dan banyak tempat semacam ini, saudara. Tapi Farel bilang apa? Hari itu di Geneva, saudara, itu baru mulai ada namanya reformasi, mereka mulai pisah dengan Katolik, jadi masih banyak hal yang dibereskan. Dan kemudian kira-kira Farel minta Calvin untuk reformasi gereja, saudara, dan awalnya dia tidak mau, dan kemudian Farel mengutuk ketenangan kehidupan Calvin, pilihan untuk hidup tenangnya Calvin, dan dia bilang Tuhan akan menyatakan murkamu kalau kau tidak turut panggilan. Ngomong-ngomong Bapak Ibu, ada yang lagi kabur, saudara, kabur mau menghilang dari panggilan Tuhan, celakalah ya saudara, lihat murka Tuhan akan nyata ya. Itu kalau Farel ngomong saudara, makanya formulir STT selalu bisa diunduh di website saudara. Balik lagi saudara. Nah Calvin sebetulnya tidak lama ada di Geneva. Karena kenapa? Karena itu di sana dia diusir Dewan Kota. Karena meski sudah menerima reformasi, kota ini masih dipengaruhi Katolik yang tidak menerapkan disiplin gereja. Jadi disiplin gereja yang dikerjakan oleh Calvin itu buat dispute di seluruh kota. Jadi ada orang yang melakukan dosa tidak boleh perjamuan kudus. Zaman itu saudara digambarkan tidak boleh ikut perjamuan kudus, itu kayak kamu dianggap sudah masuk neraka punya. Jadi mereka tidak mau saudara, dan konflik. Dan setelah ada kericuan, Dewan Kota akhirnya putuskan oke, Calvin Farel pergilah mereka saudara. Mereka pergi ya, sedih sekali ini memang. Dan sehingga cerita kita lihat ya, di dalam bagian ini akhirnya Farel dan Calvin pergi. Dan Calvin pergi kemana saudara? Ini agak terlalu kecil sedikit ya saudara. Calvin pergi ke Strasbourg. Strasbourg itu ya kota yang sangat indah saudara, kalau kita sempat ke sana, ada tempat Calvin pernah beribadah dan khotbah juga saudara. Dan dia di Strasbourg itu tahun 38 sampai 41. Dan dari tahun itu saudara, dia kemudian bertemu dengan Bucer. Nah ini banyak orang yang Tuhan bangkitkan. Nih saudara, Tuhan bangkitkan orang banyak. Kalau enggak ada Bucer, enggak ada yang lain-lain saudara, enggak ada Calvin yang kita kenal hari ini. Bucer ada di sana dan dia menarik Calvin yang ingin tadi belajar dalam ketenangan dan mengatakan dia itu seperti Yunus. Jadi Bucer tahu Calvin itu ingin menenangkan diri. Dia dalam tanda kutip mungkin, oh saya diusir dari Geneva ya. Ya mungkin, saya tidak tahu dia ngomong apa. Puji Tuhan ya, sekarang saya bisa belajar dengan tenang. Ada university di sana. Inilah waktu menikmati literatur, belajar dan lain sebagainya. Tapi Bucer bilang apa? Nggak bisa, kamu kayak lagi seperti Yunus, lari dari panggilan kamu untuk belajar linguistik dan kemudian panggilan untuk berkhotbah dan mengembalakan. Itu teguran Bucer saudara. Akhirnya singkat cerita saudara, Calvin ini hatinya cukup ini ya, mudah untuk menerima teguran. Ini suatu hal yang baik saudara. Tadi ditegur Farel dia dengar, sekarang ditegur Bucer dia juga dengar saudara. Akhirnya entah kenapa saudara, tiba-tiba Calvin menjadi pendeta bagi pengungsi Prancis. Hari itu orang-orang dari Prancis lagi dianiaya saudara. Jadi kaum-kaum Huguenot ya, nanti Huguenot itu identik dengan Calvin juga, karena dia nanti mengembalakan mereka dan kemudian pemikiran Calvin itu meluas, melimpah sampai ke daerah Prancis yang lain dan kemudian dikenal sebagai Huguenot. Tapi dia kemudian menjadi pendeta untuk para pengungsi dari Prancis. Dia menghadap, coba bayangkan ya, suasana hati sebagai seorang gembala itu mau nggak mau muncul. Saudara. Kenapa? Waktu belajar di balik perpustakaan ya, menghadapi buku itu kan tidak melihat penderitaan orang. Kalau ketemu orang yang lagi bergumul menderita, sekarang khotbahnya apa? Dia nggak bisa khotbah pakai bahasa asli, kira-kira gitu kan saudara. Dia khotbahnya adalah khotbah yang menggembalakan orang-orang yang lagi terluka dan lain sebagainya. Nah ini elemen pastoral. Calvin mulai belajar. Dan nanti saudara, disinilah dia mulai menulis edisi yang kedua dari Institutio. Dan dia dipengaruhi Melanchthon dalam hal ini, Loci Communes. Nah ini yang seri kedua kita saudara. Jadi ini semua yang kita pilih itu adalah hal-hal besar yang terjadi dalam sejarah saudara. Ya kita tidak bisa details karena details terlalu banyak saudara. Dan dianggap oleh Calvin, Melanchthon adalah Doctor of the Church. Itu pujian tinggi sekali keluar dari Calvin saudara. Dan kita tahu Melanchthon ya saudara.
Di dalam Loci Communes dia belajar ad fontes juga, kembali kepada aslinya. Dia tidak mau menerima struktur pendidikan yang sudah mendarah daging di dalam sekolah teologi untuk belajar Alkitab melalui pendekatan filsafat. Itu kita udah bicara, saudara, Peter Lombard dan lain sebagainya. Dia tidak mau. Melanchthon mau belajar dari teks asli. Jadi kita sadar. Dan apa yang dilakukan oleh Melanchthon dalam Loci Communesnya, sadar enggak sih waktu kita baca Institutio, itu adalah berkontribusi dalam pemikiran Calvin, tulisannya di dalam Institutio. Jadi maksudnya gini, sederhana saja saudara. Karya agung dan besar seperti Institutio pun saudara, itu tidak lepas dari apa? Dari kontribusi orang-orang lain di dalam kehidupan Calvin, gitu loh maksudnya. Jadi kita harus sadar segala sesuatu itu Tuhan kerjakan untuk apa intinya? Bukan untuk kenamaan atau keterkenalannya Calvin, bukan saudara. Tapi untuk gereja Tuhan. Tuhan bangkitkan banyak orang untuk gerejanya. Tuhan mengasihi gerejanya dengan cara sedemikian, saudara. Dan kemudian dia bersahabat dengan Bucer dan dianggap sebagai ayah dalam pelayanan. Ya, Luther tadi dianggap ayah juga di dalam pernyataan iman, saudara. Bucer dianggap seperti ayah di dalam keadaan dia di dalam pelayanan. Bucer sangat mempengaruhinya dalam penerapan disiplin gereja, kasih dan ketegasan, saudara. Dan, saudara, disinilah dia mulai belajar mengenai pemerintahan dan ibadah gereja. Ada 4 jabatan, yaitu ada pengajar, pendeta, penatua, dan diaken. Ya, ada yang berkhotbah, ada yang mengajar, ada penatua dan ada diaken. Itu dia pelajari di dalam pemikirannya Bucer, saudara. Dan nanti di Geneva dia lakukan hal ini, dan saudara sadar nanti di dalam gereja-gereja Reform, saudara, Reform Church, saudara. Ini strukturnya sampai hari ini begini. Kita ada pendeta, ada pengajar, ya pengajar dan pendeta kebetulan di sini jadi satu, saudara. Hamba Tuhan lah yang berkhotbah dan ngajar, saudara. Dan ada penatua dan ada diaken diakones. Itu fitur yang kita punya saat ini. Berarti fitur ini itu berakar dari perjumpaan Calvin dengan Bucer di Strasbourg, saudara. Coba bayangkan cara Tuhan bekerja. Kalau kita lihat ini, saudara, kita akan lihat luar biasa. Semua ini Tuhan sedang kerjakan semua ya. Dan di sini dia menulis komentari Roma. Jadi ini adalah salah satu komentari yang sangat baik ya, saudara. Dan kita lihat ini menjadi bagian yang kemudian akan diberikan oleh Calvin, Institutio, komentari-komentari untuk para pengkhotbah dan pengajar. Dikasih supaya mereka itu minimal mengajar dan berkhotbah, tidak keluar dari kebenaran firman Tuhan. Itu yang dilakukan oleh Calvin, saudara. Nah, ini satu hal, saudara. Ini menarik, saudara. Di sini kemudian dia menikah dengan Idelte. Susah juga namanya, saudara. Saya tidak bisa pronounce dengan baik, saudara. De Boer ya. Ya, kita ngomong saja De Boer, saudara. Nah, dia menikah dengan seorang janda. Janda ini sebetulnya sudah memiliki anak, saudara, dari pernikahan sebelumnya dengan seorang hamba Tuhan juga. Sebelumnya adalah anak baptis tapi bertobat dan lain sebagainya. Akhirnya Calvin melihat ini sebagai pasangan yang ideal bagi dia. Ya, ini adalah Geneva, saudara. Setelah itu dia dari Strasbourg, nanti dia akan pindah ke Geneva tahun 41. Tapi mungkin satu hal ya, kalau kita lihat di sini di sebelah kanan itu adalah gambar gereja daripada Calvin melayani. Sampai akhir hayatnya dia melayani di gereja ini. Dan itu adalah pemandangan Geneva dari dalam gereja itu, saudara. Jadi kalau di tower lihat ke ini, kita akan lihat pemandangan inilah kira-kira, saudara, di Geneva. Dan ini adalah kota tua, saudara. Ya, tapi tetap pasti jauh lebih modern dari zaman Calvin. Cuma ini adalah kurang lebih apa yang kita bisa pikirkan dengan kota Geneva, saudara. Dan pada waktu dia pindah ke Geneva, ya istrinya ikut, saudara. Dan menarik sih ya, kalau kita lihat ya. Calvin itu menulis ya kepada Farel yang tadi diusir sama-sama dari Geneva awalnya. Dia tulis sama Farel, kalimatnya gini. Bahwa ia itu Calvin, tidak mencari kecantikan, kekayaan atau status sosial, tapi seorang perempuan yang bijaksana, tenang dan setia. Dan ia temukan itu pada istrinya, saudara. Saya nggak tahu artinya istrinya cantik atau enggak, itu saya nggak tahu, saudara. Tapi pernyataan ini kayaknya agak ofensif sedikit, saudara, untuk kaum Hawa. Tapi bagaimanapun pujian bijaksana, tenang dan setia, overcome ya di dalam bagian yang lain.
Jadi akhirnya mereka sudah menikah, terus mau punya anaknya lahir, dan kalau nggak salah hanya 22 hari meninggal. Dan itu adalah luka yang berat sekali yang dialami oleh Calvin, saudara. Dan dia tulis kepada temannya lagi, Pierre Viret, Tuhan telah mengambil anak kami dari dunia ini, tapi ia tidak akan meninggalkan kami tanpa penghiburan. Saudara, kalau kita sadar, saudara, Calvin itu adalah orang yang banyak sekali penderitaan juga. Banyak penderitaannya. Jadi jangan kita berpikir ya, dengan dia menulis Institutio yang besar itu, saudara, itu tanpa pergumulan. Enggak, dia penuh dengan pergumulan. Maka kalau kita baca tulisannya, kita akan sadar yang nulis ini scholars dan hamba Tuhan. Maksudnya gembala, saudara, kita akan sadar bagian ini kok. Tulisan Calvin. Kalau kita baca saya nggak tahu saudara sudah baca, ya anggaplah baca sedikit-sedikit saudara. Kalau saudara baca Louis Berkhof, saudara, sistematik teologi Louis Berkhof, itu agak setengah mati sedikit, saudara. Nah, ini gambaran, tapi untuk dapat foretaste-nya datanglah dan kunjungilah library kita, saudara. Itu ada dan silakan boleh baca, saudara. Dan kira-kira ya mungkin sedikit lagi ya kalau mengenai Calvin ya. Tahun 1549, kemudian kesehatan istrinya menurun dan kemungkinan waktu itu mengalami TBC dan kemudian enggak lama istrinya meninggal. Dan ini adalah guncangan berikut dari Calvin. Calvin itu sangat terguncang sebetulnya, tapi dia kemudian tulis lagi kepada Farel. Ya. Farel, dia menulis surat yang terkenal menggambarkan kesedihan yang mendalam dan penyerahan pada Tuhan. Dia bilang gini ya, aku kehilangan penolong terbaik hidupku. Jika ia masih hidup, ia akan menjadi separuh dari kekuatanku. Tetapi Tuhan telah menolongku dengan tangannya sendiri, dan aku tidak akan mengeluh. Hatiku begitu sedih, tapi aku berusaha menenangkan diriku dengan penghiburan yang diberikan Tuhan kepada kita semua. Bahwa ia adalah bapa bagi yatim dan hakim bagi yang janda. Oh, kalimat ini besar, saudara. Kita akan sadar bahwa Calvin itu juga penuh dengan pergumulan, saudara. Dan kita akan lihat hal-hal ini mempengaruhi dia punya tulisan, dia punya pelayanan, dia punya pemikiran teologis dan lain sebagainya. Setelah istrinya meninggal, dia tidak pernah menikah lagi. Dia memilih hidup selibat dan setiap hari, ini luar biasa ya, Calvin setiap hari berkhotbah. Saya pikir-pikir, tiap hari berkhotbah, kapan persiapannya? Ini berkhotbah sih bisa kalau ada materinya, saudara. Tapi kalau khotbah nggak ada persiapan bagaimana, saudara? Itu hanya Calvin yang tahu, saudara. Dia kelihatannya bekerja siang malam mati-matian. Dan dia digambarkan betul-betul juga di dalam keadaan fisik yang tidak oke, saudara. Digambarkan dia mungkin juga ada TBC, dia migrain, insomnia, terus dia punya kayak batu ginjal, batuk berdarah, dan banyak hal yang lain, saudara. Sampai kematian tahun 1564, Calvin melayani dan khotbah dengan keadaan fisik yang babak belur. Dia meninggal usia 55 tahun, saudara. Saya pikir-pikir lagi, 55 tahun, singkat sekali hidupnya. Tapi yang dia kerjakan memberkati banyak sekali orang. Ini jadi satu refleksi, saudara. Saya nggak ngomong yang lain ya, saudara. Saya hidup sudah 38 tahun, kayaknya nggak segimana-gimana, saudara. Kayaknya hidup ini banyak sukacita dan keriangan, misalnya, saudara. Ya nggak harus juga penuh penderitaan, tapi inilah bagian untuk kita renungkan, saudara. Nah, sekarang kita masuk sedikit. Setelah kita tahu Calvin, pergumulannya, kehidupannya, perjumpaannya dengan para reformator yang lain, kita mulai melihat Calvin itu down to earth. Manusia biasa dia. Banyak pergumulan, sakit, penyakit, tapi dalam sakitnya, saudara. Ini yang menarik. Dia tidak cari belas kasihan orang pada diri. Banyak orang sakit itu, dapat atensi. Dia enggak, saudara. Dia kerja terus sampai mati. Itu Calvin. Saya nggak tahu itu apakah cara dia cope dengan dia punya penderitaan, mungkin saja melarikan diri dalam tanda kutip ya. Tapi pelarian semacam ini tentu juga pelarian sehat karena dia lari kepada firman dan Tuhan ya. Nah balik lagi saudara, sekarang kita masuk ke dalam visi Calvin bagi gereja. Ini agung sekali dia punya kerinduan saudara. Dia menyadari gereja Katolik saat itu menawan gereja sejati dari firman. Gereja sejati dari firman, ditahan, ya. Firman ditahan, tidak diberikan kepada umat. Itu yang Calvin murka. Dan membuat orang awam tidak punya akses. Mau baca firman tidak bisa, tidak ada aksesnya. Saudara.
Kalau sekarang mungkin terbalik, saudara, aksesnya melimpah-limpah, tapi entah apa yang menghalangi banyakan orang untuk membaca dan merenungkan firman ya. Kalau dulu Roma, gereja itu, saudara, hari ini mungkin satu dan lain hal ya. Sehingga ia menekankan agar para pengkhotbah memiliki acuan mempelajari firman. Harus memperlengkapi para pengkhotbah dan pengajar dengan institusio. Seri tafsiran Alkitab yang tadi pertama adalah tafsiran surat Roma. Lalu yang kedua, Calvin mengikuti logika Communes dan berusaha agar tulisan ini lebih persuasif. Sementara tafsiran memberikan pemahaman kontekstual sehingga pikiran para penulis Alkitab dapat dipahami melalui pendalaman konteks. Dan setelah itu doktrin dapat dipahami dari Alkitab. Jadi maksudnya ini di dalam ya perdebatan hermeneutik lah, tapi kalau kita lihat ini sedang mengerjakan adalah apa intensi dari penulis Alkitab, itu yang sedang dicari dan dikejar oleh Calvin. Tulis begini, apa intensinya? Untuk tahu intensi penulis harus tahu elemen linguistik ya. Ya, kumpulan kata menjadi frase, klausa, sentence jadi paragraf jadi paragraf berikutnya, sambung satu dengan yang lain. Itu adalah bagaimana untuk memahami apa yang dinyatakan di dalam teks. Itu dulu. Jadi jangan comot sesuatu yang tidak ada di dalam teks. Berat loh kalau sudah begitu, saudara. Ini mungkin lain kali kita kalau workshop, mungkin kita boleh uji coba ya. Maksudnya adalah bagaimana kita mencoba menafsir ya, saudara. Kadangkala kita akan menemukan diri kita itu mengambil konsep yang ada di mana, taruh kemana, saudara. Tapi itu lain kali, saudara. Nah, jadi kita akan lihat penulis Alkitab pikirannya bisa dipahami, setelah itu baru doktrin bisa dipahami dari Alkitab. Jadi prosesnya panjang belajar itu. Proses untuk mempelajari firman itu ada effort, ada usaha, ada keringat, saudara, kira-kira gitulah. Ada mungkin air mata juga ya dan lain sebagainya. Itu yang kita bisa lihat dari apa yang dilakukan oleh Calvin. Dan ini disediakan untuk siapa? Untuk setiap kita maksudnya. Kita tinggal pakai, ya. Apalagi kalau institusi udah dalam bahasa Indonesia ya saudara. Hamba Tuhan perlu menjelaskan doktrin dari Alkitab dan kemudian aplikasikan dalam hidup umat, baik dalam khotbah maupun dalam pengembalaan. Saudara paham ya maksudnya? Ini kalimat sebagai seorang gembala, saudara. Dia tahu sih kalau hamba Tuhan khotbah tanpa aplikasi atau kontekstual, jemaatnya babak belur ya, gitu kan saudara. Ini saya ingat pendeta Anton ngomong tentang khotbah dan ilustrasi. Setelah selesai khotbah, yang diingat apa? Ilustrasi nenek kecemplung sumur, saudara. Itu kalimatnya terus ya saudara. Sampai hari ini saya juga masih ingat kalimatnya itu saudara. Jadi kadangkala ya itu saudara, kita perlu ada kontekstualisasi. Kontekstualisasi itu provoke emosi, provoke kita punya hati untuk kontemplasi. Kadangkala waktu kita mendengar satu statement kebenaran, kita tidak bisa langsung relate. Nah inilah yang ditekankan Calvin juga. Bagaimana di dalam setiap firman yang diberitakan ya, begini saudara. Berikutnya saudara, dia kemudian mengajar anak-anak menggunakan katekismus Genevan yang terdiri dari 5 bagian besar, iman, hukum, doa, firman, sakramen dengan 373 pertanyaan dan jawaban. Katekismus ini kemudian sangat mempengaruhi Heidelberg Catechism. Jadi dia siapkan semua saudara. Dan katekismus ini menjadi satu katekismus yang sangat penting saudara. Bagaimana mengajar ke orang-orang awam, khususnya anak-anak dalam hal ini. Setelah itu jemaat perlu, nah ini yang menjadi penekanan penting. Jemaat perlu bisa membaca Alkitab sendiri, sehingga mereka bisa konfirmasi sendiri apa yang diajarkan pada mereka. Bagaimana? Kita semua mengkonfirmasi apa yang diajarkan di gereja ini, saudara. Kita harus belajar firman, saudara. Makanya ada ruang tanya jawab dan lain sebagainya kan ya. Ini bagian kita proses belajar. Dan sedikit lagi saudara untuk bagian pemikiran Calvin mengenai gereja. Jadi kita sudah melihat ya porsi firman dan karya Roh Kudus. Sebentar kita akan lihat lebih jauh lagi. Calvin melihat gereja seperti sekolah yang mana baik murid maupun guru dididik oleh Tuhan melalui Kristus dengan doktrin Roh Kudus yang dinyatakan dalam Alkitab. Sekali lagi, gereja itu dianggap Calvin seperti sekolah. Pertanyaannya saudara, saudara rasa kayak sekolah nggak lately di PA kita? Lumayan saudara. Ini kayak udah 1 SKS mata kuliah ya mengenai sejarah gereja reformasi saudara.
Ya lumayan saudara, berarti ya oke lah dalam hal ini kita rasa mini-mini sekolah gitu. Tapi belum ada PR kan saudara, sekolah kan harus ada PR saudara. Ada ujian, nah kita belum, dalam hal ini belum sempurna saudara. Tapi balik lagi saudara, hal yang kita lihat, Calvin tuh kerinduannya supaya apa? Setiap jemaat itu belajar, seperti sekolah. Saya pernah ditanya saudara sama ya jemaat yang lagi bergumul mau masuk sekolah teologi tapi ragu. Saya bilang sederhana, terlepas daripada pergumulanmu ya atau tidak, kalau ada kesempatan belajar, why not? Belajar saja. Ya ada masalah apa dengan belajar Alkitab? Nggak ada kan gitu ya. Silahkan. Ya kalau nanti memang ternyata bukan menjadi hamba Tuhan, tentu pembelajaran firman itu tidak mungkin sia-sia saudara. Dan lain-lain saudara. Saya nggak tahu siapa yang mungkin lagi bergumul, silahkan ya. Langsung saja kalau ada kesempatan. Dan oleh sebab itu penting bagi semua jemaat dapat membaca. Nah ini penting ya, zaman itu tidak semua orang bisa membaca. Calvin sadar, kalau tidak bisa baca bagaimana bisa mengerti firman. Nah ini mirip dengan waktu kita sharing mengenai Bamba Siang. Mereka belum bisa baca, maka fase pertama yang kita mungkin bisa kerjakan adalah utus guru ngajar baca tulis dulu. Itu tahap pertama saudara. Dan ini Calvin sudah pikir udah ratusan tahun yang lalu saudara. Dan karena itu dia mendirikan Geneva Academy saudara, tahun 1559. Ini satu orang yang sakit-sakit loh saudara. Kalau kita pikir tadi dia sakit-sakit, badannya sakit, semua sakit. Tapi yang dipikirkan sama dia itu semuanya pelayanan terus. Jadi kita bisa lihat ya berkat besar yang kita lihat dari Calvin. Tujuan membaca firman dengan pimpinan seorang yang saleh dan terlatih adalah untuk merestorasi proper worship pada Tuhan. Ibadah yang sejati kepada Tuhan. Jadi pikiran, perasaan, kehendak kita itu dilatih ya. Dan kita boleh mengerti bagaimana kita melayani Tuhan dan memuliakan Tuhan saudara. Nah ini sedikit ya, ini mulai masuk ke hal-hal yang sifatnya doktrinal saudara. Doktrinal yang diambil tentu dari intisari bagian-bagian firman Tuhan. Calvin menekankan Tuhan menyatakan dirinya melalui ciptaan. Kemahakuasaannya, kekuatannya, namun karena dosa manusia tidak mampu memahami hal ini. Sehingga pemahaman akan Allah hanya mungkin dengan melalui pembacaan firman Tuhan yang menyatakan diri Allah, yang mana Roh Kudus mencelikkan mata kita sehingga kita mengerti firman Tuhan. Tuhan nyatakan dirinya. Tapi karena dosa kita tidak mampu menjelami hal ini, sehingga kita bisa memahami Allah hanya melalui firman yang digerakkan oleh Roh Kudus, mencelikkan mata kita supaya kita mengerti firman. Tapi tidak mungkin tanpa firman orang bisa mengerti siapa Tuhan. Tidak mungkin, saudara. Tidak mungkin. Ini sesuatu hal yang sifatnya prinsip ya. Prinsip tanpa pengertian firman, orang tidak akan mengerti siapa Tuhan. Nah maka ini prerequisite bagi kita ya, tentu ini anugerah Tuhan ya. Dan Alkitab menyatakan Allah Tritunggal menyediakan segala hal bahkan sebelum kita diciptakan dan melanjutkannya dengan kasih. Ini kalau saudara baca statement ini saudara akan ingat apa? Mungkin langsung ingat Efesus pasal 1 ayat 4 dan 5. Sebelum dunia dijadikan Tuhan sudah pilih kita di dalam Dia dan seterusnya kan ya, supaya kita kudus, tidak bercacat celah dan lain-lain saudara. Jadi kita akan lihat Calvin itu memahami sekali mengenai natur manusia yang berdosa, yang dipilih dan lain sebagainya. Kita akan lihat pemikiran-pemikiran ini ada nanti di dalam pemikiran yang sudah dinyatakan juga oleh Bullinger. Nanti kita akan lihat sedikit saudara kalau masih ada waktunya saudara. Dan di dalam bagian ini saudara, kenapa dia menekankan hal ini? Kalau tidak tahu konteksnya berat memang. Tapi sejak Gregory the Great ya, orang-orang yang tidak bisa baca tulis atau unlearned people itu digambarkan akses mereka untuk mengenal Tuhan itu dari mana? Dari patung, saudara, dari idol, dari berdoa sama orang-orang saleh dan lain sebagainya. Mereka dikondisikan menyembah berhala. Makanya Calvin bilang pengenalan kepada Tuhan tidak bisa melalui ciptaan lagi. Tapi di dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak bisa baca firman. Ya sudah, itu susah saudara. Nah inilah yang dikerjakan oleh Calvin. Jadi Calvin seolah-olah reinvent the wheel. Ini yang dia kerjakan. Firman mengarahkan kita pada image of God dalam Kristus. Dan merenungkannya sehingga kita dapat mengenal dan menyembah Tuhan dengan benar. Nah ini ya bagian-bagian doktrin ya kalau kita lihat ya.
Image of God dalam Kristus. Ini apa, saudara? Image of God dalam Kristus berarti bisa memahami siapa Kristus, ketaatannya, kesempurnaannya, sampai dia mati, bangkit, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Tuhan. Ini semua hal yang digambarkan oleh Calvin di sini. Firman itu membuat kita sadar penderitaan Kristus di dalam dunia, ketaatannya sempurna, ya, kematiannya yang mengalahkan maut, dan lain sebagainya, sampai dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maksudnya apa sekarang? Dengan begitu, saudara, kita sebagai manusia bisa relate di dalam segala hal. Ada penderitaan, kita bisa asosiasikan diri kita sebagai orang yang di dalam Tuhan menghadapi penderitaan. Di dalam penderitaan juga kita bisa berharap kepada Kristus. Di dalam penderitaan juga kita bisa belajar dari ketaatan Kristus, dan seterusnya dan seterusnya. Itu yang dinyatakan oleh Calvin, saudara. Dan kemudian bukan hanya mengenal, tapi menyembah Tuhan dengan benar. Kematian Kristus ini poin-poin yang hari ini kita take it for granted, saudara. Tapi ini adalah poin-poin polemik pada masa itu, ya. Tapi kita akan lihat, ya, di dalam konteks kita. Kematian Kristus menggantikan murka yang harus ditanggung, dan kenaikan Kristus menyatakan segala hal yang kita tidak punya. Kenaikan Kristus, dia bertahta di hadapan Bapa, itu menurut Calvin menyatakan segala hal yang kita masih lack hari ini. Kita tidak terima kemuliaan yang sama seperti Kristus terima sekarang. Tapi kemuliaan itu akan kita terima hanya di dalam Dia. Bapa memberikan kebenaran, ketaatan Kristus pada kita, adopsi, saudara, imputasi. Kristus menerima kematian sehingga kita menerima hidup yang kekal, ya. Dan inti Injil adalah memimpin pada union with Christ dalam iman. Kita menerima anugerah pertobatan dan pembenaran sehingga kita dapat menghidupi kebenaran dan hukum Tuhan. Pertobatan dalam pemikiran Calvin apa, saudara? Yaitu mati dan bangkit dalam Kristus. Mati dan bangkit dalam Kristus, itu adalah pertobatan. Lalu dosa menjadi mati dan memberikan hidup sebagai image yang diperbaharui. Itu pertobatan, saudara. Jadi pertobatan adalah mati dan bangkit bersama Kristus. Dan dosa menjadi mati. Mati kuasanya, dan kita juga diberi kemampuan mematikan dosa, saudara. Ini adalah bagian yang dirindukan oleh Calvin. Coba bayangkan, ya, dia punya gambaran tentang gereja. Ideal, saudara. Orang-orang di dalam gereja adalah orang-orang yang belajar firman, ya. Orang-orang yang di hatinya diterangi oleh Roh Kudus, orang-orang yang berjalan di dalam ketaatan, bertobat, dan orang-orang yang kemudian mematikan dosa dan gak menjadi gambaran image of God. Ini yang kita bisa lihat di dalam Calvin. Pelayanan gereja, saudara. Nah, di sini kita lihat Tuhan membangkitkan pendeta, penatua, pengajar, diaken, mengajar, khotbah, menegakkan disiplin gereja, melakukan sakramen sehingga iman umat Tuhan terjaga. Ini garis bawahnya adalah supaya iman umat Tuhan terjaga. Berarti apa? Tugas aparatur gereja tadi, pengkhotbah, pengajar, diaken, penatua, saudara, itu fungsinya adalah menjaga iman jemaat. Dengan cara apa? Mengkhotbahkan kebenaran firman, sakramen, sama melakukan disiplin gereja. Supaya iman jemaat terjaga, saudara. Nah, ini bagian yang kita perlu renungkan lebih jauh, saudara. Hari ini, saudara, disiplin gereja jalan-jalan, saudara. Tapi tentu ya ada bijaksana lah, ya. Kadang agak beda dengan waktu itu. Kalau waktu itu diumumkan di depan, saudara. Si ini, pop, tidak boleh sakramen. Sekarang dibilang personal, saudara. Tapi balik lagi, ada bagian itu. Dan kita tentu bisa evaluasi, ya, sampai sejauh mana, ya. Kita bisa lihat disiplin gereja diterapkan. Konteks saat itu dengan kita sekarang beda. Bedanya apa, saudara? Bedanya mereka nggak ada tempat lain untuk pergi, saudara. Pergi kemana? Seberang Katolik. Cuma sini Zwingli semua sudah. Ya, kalau didisiplin mau pergi pindah kota, nggak bisa, saudara. Ya, itu nggak segampang itu pindah kota, kan, saudara. Jadi mereka have no other option. Kalau hari ini bagaimana? Didisiplin di sini, apa yang terjadi, saudara? Pindah ke sana, disiplin di sana, pindah ke sono, saudara. Ini yang membuat iman jemaat bisa runtuh babak belur, tidak karu-karuan. Kenapa? Karena tidak pernah melihat konsekuensi dari perbuatan dosa. Tidak pernah lihat itu, saudara. Coba bayangkan sekarang, kalau kita ngomong aja. Kalau anak tidak pernah ditegur, tidak pernah dimarahin, saudara, cuma diafirmasi terus. Ala ChatGPT, saudara.
Ya pertanyaannya mantap atau apalah saudara ya. Pergumulan memang kita tahu itu sulit ya dan lain sebagainya. Diafirmasi terus, kira-kira jadi apa anaknya? Ya sudah kita akan tahu, rusak saudara. Gereja kalau lakukan hal ini juga menjadi hal yang sama. Makanya Calvin menekankan mengenai bagian ini secara equal. Sakramen, disiplin gereja, khotbah, mengajar. Tujuannya menjaga iman jemaat saudara ya. Sakramen memberikan suatu pengharapan akan iman. Nah ini penting sekali. Pengharapan akan iman karena sadar enggak, dalam sakramen kita sedang melihat realitas surgawi. Kehadiran Kristus yang mana kita berada di dalam dunia dapat melihat dan merenungkannya di dalam karya Roh Kudus. Itu berikan pengharapan. Maksudnya sadar ya, kita ini di dalam dunia banyak pergumulan, sebentar-sebentar khawatir. Tapi waktu perjamuan kudus, kalau kita memaknainya dengan benar dan di dalam anugerah Roh Kudus kita melihat realitas spiritual. Digambarkan kita lagi duduk makan bersama dengan Kristus. Saudara. Ada sukacita, ada. Wah, sukacitanya besar saudara. Kita itu sedang melihat surga di dalam kacamata rohani. Kita sedang bersama dengan Kristus secara presence, secara spiritual saudara. Nah ini yang beda ya. Dan ini tentu sangat penting ya di dalam kita menghayati perjamuan kudus ya, jadi tidak sembarangan juga. Baptisan memberikan kita gambaran bahwa kita diadopsi sebagai anggota keluarga Allah yang bertobat, diampuni dan dibenarkan. Baptisan, tadi sakramen, sekarang baptisan. Baptisan itu menjadi gambaran bahwa kita ini diadopsi. Waktu baptis itu digambarkan kita diadopsi sebagai keluarga Allah. Tapi bertobat, diampuni dan dibenarkan. Nah ini bagian-bagiannya ya. Mungkin sampai sini dulu saudara, kalau ada tanggapan atau pertanyaan silahkan. Ini kita coba overview saudara ya, melihat di dalam sudut pandang kacamata sejarah ya, melihat bagian-bagian ini. Silahkan mungkin ada tanggapan atau pertanyaan dari Bapak Ibu saudara sekalian. Ya ini kayak lagi belajar sejarah ya, biasa memang di kelas sejarah enggak terlalu banyak pertanyaannya saudara ya. Apa yang mau ditanyakan ya, sejarahnya pun kami baru dengar misalnya gitu dan lain sebagainya ya oke juga sore dan bagian ini menjadi perenungan kita lah ya, minimal untuk lihat pekerjaan Tuhan di sejarah ya. Silakan. Oh ya Mike. Pak mau memastikan tadi kan Calvin tuh belajar hukum sama belajar bahasa ya Pak. Nah apakah dia ada sekolah formal untuk pendidikan teologi gitu Pak? Iya, jadi dia pada waktu belajar bahasa, dia menggunakan teks bahasa Alkitab ini. Dan kemudian dia belajar secara formal juga. Di dalam pendekatan linguistiknya formal. Jadi pendekatan linguistik dia sudah kuasai dan dia baca teks. Dan dia ketemu langsung dengan, maksudnya formal itu institusi itunya, enggak dicatat. Tapi dia langsung ketemu dengan Bullinger, dia ketemu dengan Zwingli, dia berelasi dengan Luther, dia berelasi dengan yang lain-lain, para reformator itu. Jadi ibaratnya kalau kita ngomong ini elemen informalnya sangat-sangat high di dalam bagian ini. Tapi hal yang kita lihat di dalam para tokoh reformator adalah kemampuan bahasa asli mereka. Tapi Calvin on another level memang. Dia punya ketajaman melihat teks. Itu yang kita bisa lihat anugerah besar ya. Dan kalau saya nggak tahu, kalau kita baca komentarnya Calvin, itu betul-betul dia ada kayak frame, dia nggak keluar dari teks. Ya itu, silakan mungkin ada. Satu lagi Pak, apa yang bikin William Farel itu sampai pengen Calvin itu jadi gembala gitu Pak? Apakah Calvin waktu itu sudah melakukan sesuatu yang kayak wah ini orang hebat gitu Pak? Oke, nah ini pertanyaan menarik ya. Kenapa? Jawabannya karena Farel tahu kemampuannya Calvin. Karena dia tahu bahwa Geneva membutuhkan orang yang bisa mengajar. Dan Calvin orang yang sangat brilian. Dan Geneva lagi perlu orang untuk melanjutkan reformasi yang belum tuntas. Karena pengaruh dari Katolik masih besar. Sementara yang mengajar, yang mengerti firman, enggak banyak, enggak ada. Cuma yang dia temui ya Calvin, ya itu adalah kedaulatan Tuhan. Farel kan juga tahu doktrin kedaulatan Tuhan, ini sudah kedaulatan Tuhan ya. Ya gitu, jadi itu salah satu faktornya. Jadi kita lihat semua dalam tangan Tuhan ya. Bahkan dia ke Strasbourg ketemu Bucer dan lain sebagainya. Menikah dan kemudian dia menulis lagi Institutio, jilid kedua. Dia baca tulisan Melanchthon, itu mempengaruhi dia punya tulisan Institutio. Kita sedang lihat apa sih? Kita sedang lihat orkestrasi tangan Tuhan di dalam sejarah reformasi.
Masih ingat mungkin waktu kita bahas mengenai seri kebangunan rohani ya. Kalau ikut, itu kita juga lihat bagaimana Tuhan mengorkestrasi kebangunan rohani itu. Mulai dari Schleswig-Holstein, ini kalau kita ngomong Nommensen, sampai pemerintahan Raffles di Indonesia, waktu itu di Bengkulu, dia kirim orang untuk datang menjadi misionaris dan lain sebagainya, akhirnya ada orang-orang yang studi bahasa Batak dan bawa itu ke Eropa dan kemudian mengajarkan Nommensen dan Nommensen belajar dan dia datang dan banyak hal lainnya. Jadi kita bisa lihat ada orkestrasi tangan Tuhan di dalam sejarah. Dan ini yang indah. Nah sekarang pertanyaan sederhana mungkin, bagaimana dengan konteks kita hari ini? Kita lihat Tuhan lagi bekerja enggak? Mungkin iya, mungkin tidak. Tapi kita sedang dipakai Tuhan untuk mempersiapkan sejarah yang di depan enggak? Harapannya iya. Bagaimana caranya? Kalau kita lihat sejarah, resepnya cuma satu. Setia kepada firman, beritakan firman. Ajak orang berakar di dalam firman. Itu saja. Lakukan dan ya tentu ya maksudnya itu bagian. Khotbahkan dan biarlah orang-orang mencintai firman. Cuma ini resepnya. Kalau kita mau lihat Tuhan lakukan lagi kebangunan rohani ke depan. Resepnya adalah kita kerja mati-matian, tanam tabur firman. Dan orang-orang hati jemaat boleh dihangatkan kembali dan melihat keindahan firman Tuhan dan diubahkan dan seterusnya ya mungkin itu ya. Mungkin silakan mungkin ada lagi saudara. Silakan mungkin ada mic. Makasih Pak, agak melebar sedikit tapi masih nyambung sih sama tentang ibadah ya. Yang mau saya tanyakan bagaimana dengan rematik ya, reform karismatik. Hari-hari ini saya lihat buat saya pribadi ya, ini sangat menolong. Gereja-gereja rematik ini menyampaikan firmannya kan firman Tuhannya ya, nggak terlalu beda sama GRI gitu ya. Terus mereka menyampaikannya dengan ya untuk orang-orang Pentakosta karismatik itu lebih ringan daripada kalau langsung dengar GRI gitu ya. Dan ini jujur merubah worldview. Mereka lebih mencintai firman, lebih ya macam-macam lah gitu ya. Dari sisi firman. Tapi saya dengar beberapa khotbah di GRI ya, yang mengkritik juga karena ibadahnya. Nah ini nyambung sama nanti Calvin juga mereformasi ibadah kalau nggak salah ya. Tapi kita nggak ikut Calvin, ikutnya Luther gitu. Nah ini bisa dijelaskan nggak? Kita mengkritik juga rematik, tapi kita nggak ikut Calvin, tapi kita ikutnya Luther, ya gitulah maksudnya. Sedangkan firman Tuhannya sendiri kalau saya lihat worldview-nya sama lah gitu ya. Oke. Makasih. Baik Pak. Jadi balik lagi, kita harus belajar dari kritikan. Jadi kritikan itu sesuatu hal yang membangun, dan kalau ada kritik kepada kita, ya kita bersyukur juga, karena ya kita dengan begitu bisa evaluasi lagi. Jadi stage-nya adalah stage yang bertumbuh, selalu bertumbuh. Itu satu sudut pandang ya. Jadi ini kalau kita bicara akademis, ini kan diskursus akademik lah ya, maksudnya ya silakan saja menyampaikan keberatan atau apa, dan benar-benar no hard feeling, maksudnya itu keterbukaan. Nah jadi kita bagaimana? Pertama, kita melihat di dalam sejarah ya memang Calvin itu hanya pakai Mazmur dan which is beautiful, dan kita lihat sekarang di dalam hymn, lagu-lagu hymn ya kalau kita lihat ya, di dalam lagu-lagu hymn kita tentu juga pilih, enggak semua gitu. Enggak semua pokoknya hymn genrenya diterima, enggak. Jadi kita akan lihat benar-benar ini lagu yang kita tahu digerakkan oleh Tuhan, mengingatkan kita akan firman, yang mengedifikasi orang, lagunya, melodinya dan lain sebagainya yang appropriate ya. Jadi kita akan lihat bagian-bagian itu satu hal. Jadi kenapa alasannya kita di dalam posisi ini ya. Dan yang kedua, lagu-lagu di dalam reform karismatik bagaimana? Nah tentu ada batasan lagu atau musik ibadah. Batasannya adalah ini memang betul-betul untuk memuliakan Tuhan, atau ada elemen yang dominan ketika orang datang, musiknya nggak enak atau enak kayak gitu ya. Itu preferensi. Jadi ibadah itu adalah semua itu dikhususkan kepada Tuhan gitu.
Tentu di dalam hal itu ya kita menikmati, tapi bukan menikmati yang menjadi kita punya pilihan. Misalnya ya, kamu gerejanya di mana? Di sini. Kenapa nggak di sini? Iya karena musiknya nggak enak. Misalnya itu contoh. Itu secara praktis itu langsung bermasalah jawabannya. Karena menjadikan standar saya untuk menentukan ada di mana lah kira-kira gitu, preferensi. Nah itu yang berbahaya. Nah apalagi sekarang saya nggak tahu kemunculan ini kemungkinan juga alasan pragmatis. Kita perlu menjangkau orang-orang muda misalnya ya, yang memang sudah get used atau udah biasa dengan musik karismatik. Maka kita menggunakan musik karismatik untuk mengajak banyak orang-orang. Dan kemudian kita khotbahnya khotbah reform. Tapi saya akan ngomong satu pengalaman, bukan satu ya, banyak pengalaman ini. Saya ikut di Lausanne. Itu lagi cerita mengenai orang-orang kalau nggak salah di Iran atau bagaimana. Yang meninggal mati semua, setengah mati gitu ya. Itu kita air mata netes lah maksudnya. Banjir gitu. Tiba-tiba selesai, pup, langsung praise and worship. Diajak loncat-loncat gitu. Itu hati nuraninya meronta. Kenapa meronta? Karena memang ada shift ini, suasana, nuansa langsung pup, ganti. Bisa lihat ya maksudnya. Jadi khotbah yang menegur dosa bisa itu ratapan gitu. Tapi lagu-lagu hymn itu bisa membuat kita itu kontemplasi. Bahkan khotbah yang sekeras apapun kita bisa kontemplasi gitu. Ya itu contoh karena dia balik lagi ke dalam bagian-bagian yang provok dari kebenaran firman Tuhan. Misalnya mengenai teks dari Mazmur lah segala macam ya, kita bisa mungkin nanti another time kita bisa lihat konteks lebih ke lagu ya. Tapi itu adalah overall-nya Pak. Ya begitu. Baik, mungkin satu lagi Saudara kalau ada tanggapan atau pertanyaan silakan. Baik ya, kita lanjutkan sedikit dulu. Nah ini contoh saja ya, Genevan Catechism. Saya cuma bacakan saja ya, supaya kita tahu yang dilakukan oleh Calvin itu dari hulu ke hilir lah kira-kira Saudara ya, semua dia kerjakan. Jadi ini bentuk katekismus yang diberikan ke anak-anak, apa tujuan utama hidup manusia? Mengenal Tuhan yang mencipta kita. Apa alasanmu berkata begitu? Karena dia menciptakan kita dan menempatkan kita di dunia ini untuk dimuliakan di dalam kita. Jadi ini kalimat yang membuat kita itu bisa refleksi lagi. Dimuliakan bagaimana Pak? Dan lain sebagainya. Jadi ini sesuatu yang bisa interaktif gitu. Apa itu pengetahuan tentang Tuhan yang benar dan tepat? Mengenal Tuhan yang benar dan tepat apa? Saat kita mengenal Dia untuk menghormati Dia. Ini kan mind blowing sore. Pengenalan Tuhan yang benar dan tepat itu apa? Waktu mengenal Dia untuk menghormati Dia. Kadang mengenal Tuhan untuk dapat berkatnya, ya kan gitu kan ya. Mengenal Tuhan untuk dapat sembuhnya, mengenal Tuhan untuk dapat apalah. Tapi mengenal Tuhan untuk menghormati Tuhan. Itu pengenalan yang benar dan tepat. Sederhana, tapi langsung nancep lah kira-kira gitu sore. Contoh lagi sore. Bagaimana cara menghormatinya sekarang? Ini another follow up lah. Caranya menghormati Tuhan gimana? Menaruh seluruh keyakinan kita sama Tuhan, belajar melayani Dia sepanjang hidup kita dengan taat kepada kehendak-Nya. Berseru kepadanya dalam segala kebutuhan kita, mencari keselamatan dan segala hal baik yang dapat kita harapkan dari Dia. Terakhir mengakuinya, baik dengan hati maupun bibir sebagai satu-satunya sumber segala berkat. Anak-anak diajar untuk berserah sama Tuhan dari kecil. Indah sekali bagian ini Saudara. Bayangkan dong ya, ada guru sekolah minggu lagi ngajar anak ya pakai katekisasi ya, Heidelberg Genevan Catechism. Dia ngomong ini interaktif mood. Jadi ya tanya jawab, flow-nya mengalir begitu Saudara ya. Contoh lagi ya. Mengapa kita menyebut Dia Bapa? Terutama berkaitan dengan Kristus yang adalah hikmatnya yang kekal, dilahirkan darinya sebelum segala zaman. Dan yang diutus ke dunia ini dinyatakan sebagai putranya. Namun kita menyimpulkan bahwa sebagaimana Allah adalah Bapa Yesus Kristus, Dia juga adalah Bapa kita. Kenapa ya kita panggil Tuhan itu Bapa? Nah, jawabannya ada, Saudara ya kayak gini-gini ya. Sederhana tapi membuat anak bisa mengerti. Ini yang Dia kerjakan. Calvin itu kalau kita ngomong scholars ya Saudara ya, yang tadi gambarannya itu dingin gitu ya, tertutup ya, terus agak kaku dan keras, itu gambarannya. Tapi waktu kita lihat Genevan Catechism, jauh gambaran itu. Tentang hukum Allah, apa yang diajarkan hukum Allah pada kita, mengasihi Tuhan,
Allah kita dengan segenap hati kita, dengan segenap jiwa kita, dan dengan segenap kekuatan kita, mengasihi sama manusia seperti diri kita sendiri. Jadi banyak sekali hal-hal seperti ini, saudara. Ini satu bagian ya. Dia bilang, believe me, monsieur, the church of God will never preserve itself without the catechism, for it is like the seed to keep the good grain from dying out and causing it to multiply from age to age. Dia bilang, percayalah Tuhan, gereja Tuhan tidak akan pernah bertahan tanpa katekismus. Karena ia bagaikan benih yang menjaga agar biji-biji yang baik tidak mati dan membuatnya berlipat ganda dari zaman ke zaman. Saudara. Jadi, nah sampai di sini saudara, kita bisa samarikan apa? Kita bisa samarikan gini, gereja, tradisi reformasi, bapak-bapak gereja, dan banyak hal itu sudah menjadi berkat besar sepanjang sejarah kekristenan. Alangkah miskin dan sedihnya kalau itu tidak bisa kita akses. Saudara, kita have no idea, entah alasannya apa, mungkin kegelisahan kita, pergumulan kita dalam dosa, atau mungkin kesibukan hari-hari sehingga kita punya rohani itu kering gitu. Tidak ada tidak ada hal yang mengalir dalam hidup ini. Ini sesuatu yang tidak bisa diutarakan, saudara. Sukacita tidak bisa dipaksa. Sukacita itu mengalir, saudara. Mengalir sukacita itu mulai dari kapan? Mulai dari pengertian akan firman Tuhan. Tidak ada yang lain, saudara. Kekuatan untuk menahan penderitaan dan pergumulan dengan sukacita. Itu juga mulai dari firman Tuhan. Apalagi semua mulai dari firman Tuhan, saudara. Kekuatan mengampuni orang, kekuatan untuk berserah, berharap, dan lain sebagainya. Sama, saudara. Pengenalan akan Tuhan. Nah, jadi ini adalah elemen yang kita bisa lihat ya. Sebetulnya ada satu section lagi, saudara, cuma waktu mungkin terbatas. Saya coba kasih overview saja di dalam waktu yang masih ada ya. Ini Henry Bullinger, saudara. Bullinger ini besar sekali dia dan peran krusial karena dari tahun 37 sampai meninggalnya nanti Calvin itu dia berelasi dengan Bullinger ya. Maksudnya Bullinger dan Calvin berelasi dan Bullinger ini punya peran sangat kuat untuk menjaga reformasi Swiss karena setelah Zwingli meninggal dialah penggantinya. Jadi tahun 1531 itu Desember Bullinger menjadi pemimpin di dalam gereja reformasi di Zurich. Saudara. Jadi dia punya peran sangat penting dan bukan hanya itu. Dia ini punya peran untuk konsolidasi reformasi Swiss. Jadi banyak daerah itu masih terpecah-pecah. Sehingga pertama yang dilakukan adalah pengakuan iman Helvetik pertama. Ya. Dan ada konsensus Tigurinus atau dikenal juga sebagai Zurich Confession lah atau Zurich Consensus, saudara. Itu dilakukan dan itu membuat gereja-gereja Swiss yang tadi terpecah karena masalah perjamuan kudus menyatu. Saudara. Jadi kita bisa lihat dan pengakuan iman Helvetik yang kedua. Ini tahun 1566, 2 tahun setelah Calvin meninggal. Ya. Di dalam pengakuan iman Helvetik yang kedua, saudara, ini adalah masa-masa gelapnya Bullinger. Kenapa? Karena istrinya meninggal, karena ada penyakit pes lagi, saudara, dan kemudian anak 3 perempuan meninggal. Coba bayangkan, dalam keadaan seperti itu, dia sendiri kena sakit, dan dia rasa saya kayaknya sebentar lagi meninggal. Dia bilang gitu ya. Dan bukan hanya itu, teman-temannya Calvin, siapa-siapa udah pada meninggal semua. Satu-satu ya, Calvin bukan karena pes tapi karena sakit, saudara. Jadi itu masa gelap daripada Bullinger. Di dalam keadaan seperti ini, dia tulis Second Helvetic Confession. Tujuannya apa? Tujuannya adalah pertama, ini adalah pengakuan personalnya dia. Ini yang saya akui, ya. Terus ya. Dan kemudian ini kemudian dilihat sama Peter Zwingli, saudara, dan kemudian ini dipublikasikan. Dan pengakuan iman Helvetik yang kedua itu besar sekali dampaknya, saudara. Kenapa? Karena ini menjadi pengakuan yang diakui gereja-gereja reformasi atau gereja reform, baik di Prancis, di Jerman, di Swiss, sampai di England juga. Jadi kita bisa lihat dampaknya. Dan kenapa ini akan dibahas sebetulnya, saudara? Karena Second Helvetic Confession itu terbentuk kenapa, saudara? Karena ada relasi antara Calvin dengan Bullinger selama bertahun-tahun. Salah satunya dari perjanjian Tigurinus, perjanjian Tigurinus ini kayak perjanjian Ninggerjati, saudara. Konsensus Tigurinus, saudara. Jadi di dalam konsensus Tigurinus sudah mulai ada satu kesepahaman mengenai perjamuan kudus dan itu yang nanti masuk di pengakuan iman Helvetik yang kedua. Jadi kita akan lihat dampak besar sekali
Bullinger sebenarnya tokoh salah satu yang paling besar ya kalau kita ngomong reformasi di Swiss, saudara. Karena dia yang mematangkan reformasi yang dibawa oleh Zwingli. Jadi kita bisa lihat itu, saudara. Nah ini mungkin kita skip saja, saudara. Ya ini bicara mengenai sakramen. Ya kita bisa lihat ini kita mungkin lihat di bawah saja ya. Konsensus ini kemudian diterima di gereja di Zurich, Geneva, St. Gallen, Skalhausen, Gießen, Neuchâtel, Basel, France, England, bagian dari Jerman. Bullinger ini kemampuan luar biasa juga adalah dia punya relasi dengan orang-orang pemimpin raja-raja Inggris juga terus koresponden, saudara. Sampai pada waktu ada pemerintahan Mary the Blood itu, Bloody Mary, saudara ya. Kalau saudara tahu, itu penganiayaan kepada orang-orang Kristen di sana, mereka reform dan mereka pada kabur. Sebagian kabur ke tempatnya Calvin, sebagian kabur ke tempatnya Calvin, ada yang ke tempat yang Bullinger dan lain sebagainya. Jadi mereka akan makin kuat mereka punya iman, saudara, di dalam reform. Akhirnya mereka pulang lagi menjadi gereja Anglikan yang kita tahu, saudara. Tapi waktu mereka ini berelasi sama Bullinger, saudara. Jadi iman reformnya masih kental, ya kayak gitu. Meskipun secara liturginya beda ya, masih Katolik. Jadi kita bisa lihat bagian-bagian ini. Nah ini tadi saya sempat singkat saja, saudara. Ini tadi kita lihat keadaan yang susah. Ada 30 poin, saudara. Mungkin ini saja yang saya mau highlight ya. Menekankan otoritas firman, doktrin Allah, penekanan penolakan patung dan gambar, Kristus satu-satunya mediator, providensi Allah, penciptaan, manusia dosa hendak bebas, predestinasi dan election, natur Kristus satu-satunya juru selamat, pembenaran, saudara. Jadi ini adalah isi dari konfesi pengakuan iman Helvetik. Dan ya ini ya, banyak sekali ya, iman, perbuatan baik, gereja, sakramen, baptisan, perjamuan kudus, dibahas semua, jemaat dan bagaimana berdoa, pengembalaan, penguburan, bagaimana, kenapa bisa ada pengembalaan dan penguburan? Karena dia lagi lihat banyak sekali orang mati gara-gara Black Death itu juga, saudara. Kekayaan gereja untuk keperluan ibadah, sekolah, mendukung kehidupan para pelayan, guru, orang-orang yang kekurangan. Terus dia bahas mengenai selibat, pernikahan, keuangan, juga pemerintahan. Nah salah satunya adalah tugas menjaga kedamaian dan keteraturan. Promote moralitas, memimpin dengan hukum yang benar. Jadi kita lihat ya, Bullinger mengeluarkan pengakuan Helvetik yang kedua, itu ada pengaruh Calvinnya besar, saudara. Dan ini jadi berkat besar sekali. Nah ini yang kita mau coba lihat, saudara. Jadi di dalam kacamata sejarah, kita melihat bagaimana tangan Tuhan itu berdaulat dan mengatur jalannya sejarah. Dan kita lihat menjadi berkat besar sampai hari ini. Nah ini dua gambar terakhir, saudara. Ini nggak kelihatan ternyata dari saudara sekalian. Nah ini daerah-daerah yang masih ada Katoliknya. Terus yang orange ini sudah daerah-daerah reform, Protestan, saudara. Jadi kita lihat ada Bern, ada Geneva yang di bawah sekali itu paling bawah kiri. Terus nanti di atas ada Solothurn, ada Zurich di agak atas, saudara. Nah ini yang kita bisa lihat ya, saudara. Jadi ini adalah penyebaran kekristenan reformasi di Swiss. Nah terakhir, saudara, ini adalah spread of Calvinism and Reform Protestantism, saudara. Ini sampai ke England, saudara. England itu pengaruh Bullinger kuat sekali, saudara. England sampai ada ke Polandia, ya, Jerman dan Hungaria dan lain sebagainya, banyak sekali. Jadi kita lihat ini adalah masa-masa itu, kekristenan luar biasa. Dan kalau kita lihat dari awal, saudara, Calvin itu orangnya misioner. Dan membangun akademi, melatih para misionaris di dalam bahasa asli. Kirim mereka semua. Tapi ya memang melatih kayak gini sangat susah. Jadi yang dikirim juga tidak terlalu banyak, saudara. Singkat cerita ya begitulah akhirnya, saudara. Sampai ke banyak sekali gereja-gereja yang dipengaruhi Calvinism. Sampai di Indonesia juga banyak sekali, saudara. Kalau kita lihat di daerah-daerah timur. Baik, mungkin sampai sini. Ya karena waktu, mari kita berdoa, saudara. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur untuk malam ini kami boleh melihat sekali lagi sejarah yang terukir di dalam kedaulatan Tuhan. Kami melihat tangan Tuhan bekerja di dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi gereja Tuhan. Saat ini Tuhan kami juga bergumul karena kami sadar gerejamu Tuhan diserang dari berbagai arah, berbagai kondisi.
Tapi kami ketika melihat tangan Tuhan yang bekerja di sepanjang sejarah, hati kami tentu menjadi lega. Karena kami bersandar kepada Tuhan yang selalu akan membangkitkan umat Tuhan, membangkitkan orang-orang yang cinta Tuhan, membangkitkan para pengajar, para hamba Tuhan, penatua, diaken, diakones di sepanjang sejarah untuk menjaga iman daripada jemaat Tuhan. Kami berdoa Tuhan di dalam pergumulan yang dihadapi oleh umat Tuhan, biarlah umat-Mu boleh selalu memandang kepada salib Kristus, memandang kepada Kristus yang juga saat ini bertata di dalam kerajaan sorga. Sehingga setiap kami boleh menyerahkan pengharapan kami, kegetiran hati kami, pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan yang berdaulat. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah Engkau bangkitkan gereja Tuhan, Engkau bangkitkan kecintaan kami akan Tuhan, bangkitkan hati kami Tuhan, dan biarlah Roh Kudus bekerja dalam setiap kami. Sehingga hari-hari kami menjadi hari-hari yang penuh dengan sukacita, meskipun pergumulan tetap datang silih berganti. Inilah doa dan permohonan kami Bapa, dan biarlah nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan dalam seluruh kehidupan kami. Dan biarlah kami boleh terus makin cinta Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.